Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmuddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal yang berjudul Lingkungan Belajar Efektif bagi Siswa Sekolah Dasar yang ditulis oleh Fadilatur Rahmi. Untuk jurnalnya, nama jurnalnya ini yaitu jurnal basic itu, dan untuk volumenya 2, nomor 2, halaman 61 sampai 69 tahun 2018. Pada saat-saat ini peran sekolah sangat penting dalam mengembangkan potensi-potensi siswa. Di dalam sekolah tersebut terdapat peran penting sebagai tenaga pengajar, yaitu yang biasa dikatakan guru. Itu sangat penting, pengaruhnya sangat besar, karena nantinya yang akan mengembangkan, yang akan membuat inovasi-inovasi baru, yang akan menyampaikan ilmunya itu adalah seorang guru. Jadi dalam suatu sekolah yang akan mengakomodir proses belajar mengajar itu yaitu guru. Perlu kita ketahui bahwasanya pengelolaan pembelajaran itu beda dengan pengelolaan kelas. Apa bedanya? Yaitu pengelolaan pembelajaran itu lebih menekankan kepada proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Namun pengelolaan kelas itu lebih menekankan kepada yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan di dalam jurnal yang saya baca, yaitu ada beberapa pembahasan yang dibahas, yaitu pertama, kita harus mengetahui pengelolaan kelas itu apa. Tadi sudah disebutkan tujuan pengelolaan kelas itu apa, prinsip-prinsip dari pengelolaan kelas itu apa, terus peran guru dalam pengelolaan kelas itu apa. Jadi kita harus mengetahui hal-hal tersebut untuk membuat suatu kondisi yang optimal dalam proses pembelajaran. Kelebihan dari jurnal yang saya baca yaitu sangat jelas dan detail dalam menjelaskan teori-teorinya yang ada. Kayak tadi definisi pengelolaan kelas, perbedaan pengelolaan kelas dengan pengelolaan pembelajaran itu dijelaskan secara detail. Namun ada beberapa kekurangan di situ. Penulis kurang memberikan contoh-contoh bagaimana sih kelas yang efektif, kelas yang benar-benar efektif itu bagaimana. Belum memberikan solusi, belum memberikan pandangan bagaimana contoh kelas yang optimal, kelas yang kondusif, itu belum memberikan contoh. Jadi kesimpulannya, apa yang telah saya baca, guru itu bukan saja dituntut untuk memberikan pengetahuan kepada siswa, namun guru juga dituntut untuk mengetahui bagaimana memanajemen kelas itu agar kelas itu lebih menarik, dan kenyamanan siswa itu akan mendorong proses belajar mengajar siswa. Jadi sangatlah penting peran guru dalam suatu proses belajar mengajar, karena yang mengkonsep dari awal sampai akhir suatu kelas itu adalah guru. Dan guru itu tidak dituntut untuk guru semua yang mendesain atau bagaimana menjalankan suatu kelas agar kelas itu lebih optimal, lebih kondusif, lebih efektif, lebih inovatif. Jadi guru itu cuma sebagai pengarah, namun nanti bisa kerjasama dengan para siswanya. Itu dengan adanya pengelolaan kelas, maka dapat meningkatkan kegiatan proses pembelajaran, peningkatan prestasi siswa, kreativitas siswa, inovatif siswa, dan variatifnya seorang siswa itu lebih terjaga. Karena kenapa? Siswa itu tidak
pengetahuan atau teori-teori saja, namun siswa akan nantinya ke depannya akan terjun ke masyarakat. Maka di situ peran guru sangat penting untuk bagaimana mengenalkan siswa kepada lingkungan sekitar, bagaimana siswa dapat mengenal lingkungan-lingkungan di masyarakat, itu sangat penting. Jadi bukan hanya teori-teori saja yang diberikan kepada siswa, namun siswa harus mengenal lingkungan yang efektif itu kayak gimana, kelas yang efektif itu kayak gimana, kelas yang kondusif itu kayak gimana. Ketika esensinya itu sudah dapat, siswa itu akan nurut tuh. Jadi ada beberapa hubungan antara RPS dan jurnal yang saya baca. RPS yang saya baca itu mengenai lingkungan. Soal lingkungan, di situ ada keterkaitan, sangat ada keterkaitan. Ada salah satu poin yang sangat berkaitan, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang efektif dan efisien. Itu sangat berkaitan dengan jurnal yang saya baca. Cukup sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.